Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini saya akan menyampaikan renungan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya saya mengajak saudara sekalian untuk kita tundukkan kepala kita dan kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus berbicara kepada kami membuka hati kami dan kami mengizinkan firman-Mu menempati ruang hati kami. Kami percaya waktu firman-Mu menempati ruang hati kami menjadi kuat. Sekalipun ada badai, sekalipun ada persoalan silih berganti datang dalam kehidupan kami, tapi selama ada firman di dalam hati kami akan tetap kuat, kami akan tetap tenang, bahkan kami akan keluar sebagai pemenang. Karena itu berbicara kepada kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya memberikan judul firman Tuhan hari ini, percaya saja. Mari kita melihat dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 29. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Saudara-saudara, ayat ini menceritakan tentang sebuah peristiwa di mana ketika Yesus bangkit dari kematian, setelah mati 3 hari dan kemudian bangkit pada hari yang ketiga, Yesus menampakkan diri kepada para murid. Dan pada waktu Yesus menampakkan diri kepada para murid, ada satu murid yang tidak ada di sana, namanya Thomas. Dan ketika Thomas pulang dan teman-temannya menceritakan bahwa Yesus telah bangkit dan kemudian menampakkan diri kepada mereka, Thomas tidak percaya. Tetapi pada waktu Yesus menampakkan diri yang kedua kali dan pada waktu itu Thomas ada di sana, dan kemudian singkat cerita Thomas menjadi percaya. Lalu pada waktu Thomas menjadi percaya, Yesus berkata, engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Saudara-saudara, menarik untuk kita renungkan bersama perkataan Yesus ini. Tuhan Yesus berkata bahwa berbahagialah mereka yang percaya walau tidak melihat. Sekalipun tidak melihat tetapi percaya. Tetapi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita menarik kebenaran ini dalam kehidupan kita, realita kehidupan kita, maka kita jumpai bahwa banyak dari kita lebih mudah untuk percaya saat kita melihat. Misalnya saat kita berbicara tentang mujizat, kita akan lebih mudah percaya ketika kita melihat realita atau bukti dari mujizat itu. Tetapi saudara-saudara, firman Tuhan memberikan gambaran kepada kita. Sebagai contoh, misalnya kita melihat Abraham. Dikisahkan walaupun Abraham lama saat menanti anak yang Tuhan janjikan, tetapi Abraham menanti dan percaya dengan sabar meskipun tidak ada dasar untuk dia berharap. Saudara-saudara, imannya tidak pernah lemah. Dia tetap menaruh percaya dan harapannya kepada Tuhan. Abraham tetap percaya bahwa Tuhan pasti menepati janjinya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dan pada akhirnya janji Tuhan itu menjadi nyata bagi Abraham. Saudara-saudara, saya percaya Allah kita adalah Allah yang tidak pernah berubah. Yang percaya katakan amin. Oleh karena itu, dalam kondisi apapun, mari kita belajar untuk selalu percaya kepada Tuhan. Sebab Tuhan yang kita percayai bukanlah manusia yang dapat mengecewakan kita. Percaya artinya kita tidak akan pernah khawatir dengan kehidupan kita. Sebab kita yakin bahwa Tuhan tidak pernah mengecewakan orang yang percaya dan berharap kepadanya. Yang percaya katakan amin. Nah, pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan 4 rahasia bagaimana supaya kita tetap tenang, kita tidak takut, dan kita tetap percaya pertolongan Tuhan di masa atau di saat dimana kita tidak punya dasar untuk berharap. Kebenaran ini, hatimu dikuatkan, dan firman ini akan menolong kita untuk menghadapi kehidupan ini dan kita keluar sebagai pemenang. Kunci yang pertama atau rahasia yang pertama adalah kita harus mengenal siapa Tuhan kita. Haleluya. Sekali lagi kita harus mengenal siapa Tuhan kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus yang kita percayai itu berkuasa atas segalanya serta mampu melakukan banyak hal dan tidak ada yang sukar bagi dia. Haleluya. Saudara-saudara, saat kita memiliki pemahaman ini, maka kita pasti menjadi kuat. Sekalipun ada banyak masalah yang terjadi di sekitar kita, kita tetap percaya bahwa Tuhan pasti memberikan pertolongan dan jalan keluar yang terbaik dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Yang kedua, saudara-saudara, kita tetap berpegang kepada janji Tuhan. Kita bisa tenang, kita bisa kuat, kita tetap percaya bahwa pertolongan Tuhan akan datang dalam kehidupan kita di masa krisis kalau kita berpegang kepada janji Tuhan. Saudara-saudara, kenapa Thomas tidak percaya? Sebab dia lupa janji Tuhan. Yesus pernah berjanji dan mengatakan kepada mereka bahwa setelah 3 hari dia akan bangkit dari kematian. Saudara-saudara, mari kita belajar untuk berpegang kepada janji Tuhan supaya iman kita tetap kuat di masa krisis. Sebab kita punya janji yang menjadi pegangan hidup kita. Yang ketiga, saudara-saudara, untuk supaya kita tetap kuat, maka kita harus membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. Saudara, saya percaya
I believe, saya percaya orang yang suka membaca firman Tuhan setiap hari, dia pasti punya kekuatan. Sebab Alkitab berkata iman tumbuh dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Tuhan. Jangan pernah berharap engkau memiliki kekuatan kalau engkau tidak pernah membaca firman. Tapi saya percaya saudara-saudara, orang yang rajin membaca firman, yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam, dia tidak akan pernah goyah, dia tidak akan pernah jatuh, dia tidak akan pernah mengalami ketakutan, kekhawatiran, dan kecemasan di dalam hidupnya berlebihan, sebab dia punya firman yang menjadi pegangan hidupnya. Haleluya. Yang keempat, yang terakhir, percayalah bahwa Tuhan tidak pernah berubah. Haleluya. Percayalah bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak pernah berubah. Saat kita menghadapi persoalan yang berat, tetap percaya kepada Tuhan, sebab kuasa Tuhan tidak pernah berubah dalam kehidupan kita. Pada masa lampau, Dia Allah yang sudah menolong kita. Percayalah pada masa sekarang, Dia Allah yang sama pasti menolong kita. Dan pada masa yang akan datang, Dia Allah yang sama juga pasti menolong kita. Sekalipun saat ini kita belum melihat penggenapan janji Tuhan dalam hidup kita, tapi kita harus belajar percaya bahwa tepat pada waktu Tuhan pasti menggenapi segala janjinya dalam kehidupan kita. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Doa saya menyertai saudara. Immanuel, Allah beserta kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, berkati setiap kami. Biar firman-Mu menolong kami untuk melihat open heaven, sorga terbuka, dan kami berjalan dalam kemenangan demi kemenangan. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.